24 episode, Why Early Intervention of Golden Age Education is Very Necessary, with me, Miss Risa. Kita nggak terasa ya, sudah mau menuju akhir tahun. Di bulan November ini nih, biasanya beberapa sekolah justru sudah mulai membuka pendaftaran baru untuk tahun ajaran tahun depan, di mana mungkin berarti di tahun 2024-2025. Parents pasti ada yang sudah mulai mendaftarkan anaknya, ada yang masih cari-cari, atau justru masih bingung, galau. Gimana ya, sekolahin nggak ya gitu, terutama nih parents yang memiliki anak di usia sekitar 2 tahun sampai 4 tahun lah. Dimana biasanya itu kan disebutnya masih terlalu kecil untuk sekolah, nanti aja di rumah aja dulu. Tapi kan galau ya, pengen juga nih anak-anak bertemu dengan teman-temannya gitu. Nah, kali ini kita sudah kedatangan 2 parents yang sudah join dengan Alfardia, yang sudah menyekolahkan anak-anaknya di Alfardia ini justru dari usia 2 tahun dan juga 3 tahun. Nanti pasti bakalan seru, kita bakalan sharing juga pengalaman mereka, bagaimana sih pengalamannya setelah atau selama menyekolahkan anak-anaknya di usia dini ya, di usia nursery. Oke, kalau gitu kita langsung panggil saja, ada Mam Gracie dan juga Mam Nur. Hai. Terima kasih Mam sebelumnya sudah datang, sudah mampir di podcast kami, podcast Alfardia. Mungkin sebelum kita membahas, boleh perkenalkan dulu ya Mam ya, untuk parents di luar sana yang belum tahu nih Mam ini Mamnya siapa, dari level mana gitu Mam. Coba mungkin dari Mam Gracie dulu. Hai parents, nama saya Gracie, saya parents dari Giro Nadeo Malzani di Nursery One. Oke. Kalau Mam Nur? Hai parents, perkenalkan saya Nur Fadila. Saya parents dari Javas Alfarendra yang sekarang di Alfardia duduk di level nursery 2. Oke, jadi kita bersama dengan mami-mami dari Nursery 1 and Nursery 2, which is that's the youngest class ya in our school ya, di usia 2 tahun sampai 3 tahunan ya Mam ya, kalau misalnya Nursery itu gitu. Pengen tahu nih Mam, apa sih faktor apa nih yang membuat Mam bisa datang ke Alfardia, terus dan akhirnya nantinya menyekolahkan anaknya? Mungkin bisa dari Mam Giro dulu nih. Jadi awalnya itu saya punya sepupu. Nah, sepupu tuh anak-anaknya sekolahnya dari level nursery. Di Alfardia ini ngelihat yang anak pertamanya bahasa Inggris, terus bacaan sholatnya bagus, terus ngelihat yang kedua juga sama gitu kan, berarti kan bukan masing-masing pribadi ya, berarti ada pendidikan di luar itu kan. Jadi akhirnya saya tanya sama sepupu saya sekolah di mana, dia jawab di Alfardia, terus saya langsung cari tahu tuh Alfardia di mana, sampai iseng ngelewatin gedungnya dulu, lihat dulu, oh di sini nggak terlalu jauh sih dari rumah. Dari situ sih berarti langsung melihat outputnya dan juga langsung tanya ya ke yang bersangkutan gitu. Oke, seru banget. Kalau misalnya Mam Javas nih, dari mana nih Mam, faktor apa yang membuat Mam datang ke Alfardia? Awalnya sih pengen nyekolahin Javas tuh dari usia 2 tahunan ya. Cuma waktu itu posisinya kita masih di luar kota di Jogja gitu. Saya mikirnya anak saya pengennya sekolah di Bandung aja deh gitu. Tadinya kan suami pengennya di sekolahin di Jogja gitu. Nah selama di Jogja itu aku googling dan ya banyak banget gitu ya, banyak banget listnya sekolah-sekolah Islamik yang aku cari, dan aku kesengsemnya sama Alfardia nih, sekolah Alfardia ya. Faktor pertamanya kenapa kesengsem itu pertamanya ya dilihat dari akreditasinya dulu. Sekolah Alfardia itu akreditasinya A, dan menurut saya akreditasi itu penting karena sebagai tolak ukur kualitas suatu lembaga pendidikan. Nah, yang kedua faktor kurikulumis. Kurikulum di Alfardia itu kurikulum Singapura ya. Jadi di situ
apa diutamakan bahasanya itu bahasa Inggris gitu, full Inggris malah gitu. Nah itu Miss yang jadi faktor saya kesengsem sama sekolah Arvada itu, dua faktor itu awalnya. Jadi memang niatnya pengen menyekolahkan di Bandung, Betul. terus googling sedetail itu ya Mam ya, Betul. melihat informasinya gitu. Berarti dari semua sekolah tuh dilihat sedetail itu Iya. ya, yang penting tuh akreditasi dan kurikulum gitu. Dan ulasan-ulasannya juga saya baca setiap kan sekolah ya. Google ya. Iya. Oh seru ya benar. Iya betul Mam. Jadi setelah itu apakah ikutan datang langsung terus ikut trial atau misalnya langsung daftar aja karena saya sudah yakin gitu. Gimana nih kalau Mam Giero? Kalau Giero karena kakaknya udah pernah sekolah di sini kan, Oke. nursery 2 waktu itu, Giero suka ikut antar jemput. Nah dia suka nyelonong aja tuh masuk ke rasa sekolahnya. Jadi Gio mau sekolah gitu, Gio mau sekolah. Akhirnya ngelihat kayaknya nih anak udah mulai mampu dan mau gitu. Ya udah jadi langsung daftar buat trial. Ya. Buat Oke, trial. so for your information nih parents nih ya, Mam Gracie ini sudah menyekolahkan sebelumnya sudah menyekolahkan si twins ya kembar ya, Saura Galafin itu dari nursery itu. Nursery itu. Dan Ya. sekarang mereka sudah ada di K1 ya, di TKA. Ya. Jadi adiknya ya udah tanpa ragu lagi ikutan aja gitu Ya. ya, karena ikut sekarang suka antar jemput kakaknya juga Ya. ya Mam ya. Oke, kalau misalnya Mam Jafas nih gimana nih? Setelah tadi googling, terus kan posisi masih di Jogja nih Iya. Mam. Terus gimana nih langsung daftar kah? Langsung daftar. Oh, Langsung daftar online gitu ya. Dan sebenarnya sih pengen survei nih, cuma waktunya nggak ada yang cocok nih karena kalau balik ke Bandung juga kan weekend. Saya chat Miss Anti, hari Sabtu kan libur. Jadi kita sempat survei cuma di luar lewat gitu. Lewat oh ini ya sekolahnya gitu. Ya udah gitu. Langsung daftar dan pertama kali ke sini pas psikotes. Oh, langsung psikotes Langsung ya? psikotes, Iya, ya. Mam, karena itu proses untuk pendaftarannya tuh pasti dari psikotes dulu ya Mam ya. Betul. Setelah itu ngobrol dengan psikolognya, oke, Oke. nanti diterima gitu ya Mam Iya. ya. Oke, kan kalau tadi Mam Gieronya tuh udah sering datang pasti ya ke Arvada, udah sering terjemput, which is sudah sering melihat nih ada playground pastinya dia lihat ya, ada kelasnya seperti apa. Kalau Mam Jafas gimana nih? Apakah Javasnya nih dilibatkan nggak? Javas, ayo kita sekolah di sini atau mungkin diliatin fotonya yang tadi di Google itu? Iya, iya dan sebenarnya Java sendiri sudah punya keinginan untuk sekolah, gitu. Jadi ngelihat sepupunya yang jarang main ke rumah itu alasannya kan karena sekolah gitu. Sekolah itu apa? Dijelasin kayak gitu. Terus pas ngenalin sekolah Arvadia juga aku liatin di IG gitu foto-fotonya, video-video gitu. Akhirnya dia tertarik gitu. Aku pengen sekolah gitu. Sebenarnya dia juga mungkin belum paham ya sekolah itu apa. Yang taunya kan main gitu, main dan punya teman banyak gitu, seru gitu. Nah, ya itu sih aku libatkan juga, ditanya juga gitu Pasti anaknya ya, dia. dilibatkan juga gitu ya Mam ya. Ini Mam kan kalau parents di luar sana masih banyak yang beranggapan bahwa terlalu muda gitu. Kalau apalagi nih Mam Giero ya di usia 2 tahun, berarti kan cuman ya pipis juga kadang masih pakai pampers gitu ya Mam ya. Terus ya boro-boro gitu mau menuruti guru-gurunya gitu. Maksudnya untuk ke sekolah pun dibangunin pasti susah. Apa sih yang membuat Mam yakin gitu, sekolahin aja nggak apa-apa di usia 2 tahun atau misalnya di usia 3 tahun nggak apa-apa sekolahin aja, kenapa tuh Mam? Awalnya kan karena kakaknya dulu ya, kakaknya kan di nursery itu saya lihat perkembangannya kan bagus ya, ada progres. Akhirnya Giero itu sepertinya sudah lebih siap pada usia itu. Di usia 2,5 2 tahun pas kayaknya. 2 tahun. 2 tahun pas. Kelihatan sudah lebih siap. Jadi ya saya langsung masukin karena kan saya juga pernah ini juga usia-usia golden age itu kan paling bagus ya untuk menerima pelajaran atau menerima apa ya instruksi. Sedangkan kalau di rumah kan instruksi apa kan tidak nggak terserap kayaknya di rumah gitu terus ya. nggak sesuai tracknya gitu. Karena kan kita kan nggak tahu ya cara harus gimana gitu sebenarnya. Jadi akhirnya sekolahkan. Iya ya, berarti kan memang sudah melihat dari kakaknya yang sebelumnya dari nursery itu juga why not gitu ya, langsung aja sekolahin gitu. Kalau mau Javas gimana? Kenapa nggak nanti aja TKB gitu sebelum SD gitu? Kenapa memang? Malah kita merasa telat. Oh oke. Iya, karena tadinya kan pengen dari usia 2 tahunan gitu ya. Cuma kan posisinya masih di luar kota itu gitu. Nah, bagi saya pendidikan usia dini itu penting, Miss ya. Karena untuk
apa ya, tumbuh kembang anak, tumbuh kembang anak, terus stimulasi di lingkungan, sekitar lingkungannya, anak bisa berinteraksi sama teman sebayanya gitu. Dan Javas alhamdulillah dia happy gitu Miss. Setelah masuk sekolah dia happy, dia bisa mengikuti instruksi-instruksi sederhana dari Miss-nya gitu. Meskipun pakai bahasa Inggris anak itu paham. Iya gitu. Maksudnya memang awalnya suka ada yang nanya ya gitu, galau gitu, Miss ini gimana di rumah kan saya nggak pakai bahasa Inggris, bisa nggak, ada nggak, sempet nggak ada terbesit itu Mas? Sempat, malah saya sempat nanya Miss Anti, gimana Miss, ini kan di rumahnya bahasa Indonesia nih gitu ya. Oh nggak apa-apa Mam katanya, justru kan di sekolah itu apa ya, learning by doing gitu kan di sekolah Arvadia itu. Jadi apa, karena terbiasa dan itu kan diulang-ulang gitu setiap hari. Jadi saya lihat Javas kalau dibilang udah siap belum ya, ya siap nggak siapnya kan itu proses Miss ya, proses gitu, dan alhamdulillah cukup siap yang saya lihat gitu. Iya, Masya Allah memang ya, berarti support dari parentsnya juga itu nomor satu loh Mam, gitu ya. Maksudnya kita juga sebagai parents harus tetap menjaga emosi kita, tetap marah gitu, karena anak pasti kan ada moodnya di mana dia pasti nanti nggak mau sekolah, atau misalnya ya mood swing anak-anak yang namanya kita harus terus membersamai gitu kan Mam. Ada paribahasa juga tuh Miss, kalau misalnya yang apa belajar apa ngajarin anak gitu di usia dini itu kan seperti menulis di atas batu gitu, jadi lebih kuat gitu ya dibanding harus mengajari anak yang sudah lebih matang dan lebih itu kan dia apa seperti menulis di atas kertas, jadi gampang hilang gitu sebenarnya. Itu sih faktornya. Benar ya Mama, jadi kalau di atas batu kan ibaratnya pakem gitu, terus Iya. lama gitu ya, Iya. gitu basicnya. Dasarnya ya, dasarnya. Iya. Berarti saya nggak usah nanya lagi, tadi saya mau nanya, jadi gimana nih apa namanya setelah si keputusan tadi itu merasa ada yang salah, aduh kayaknya salah nih makanya, tapi kayaknya kalau lihat dari obrolan kayaknya alhamdulillah ya Mama ya, berarti tidak menyesal dengan keputusan untuk menyekolahkan. Sampai saat ini alhamdulillah. Saya menyesalnya telat malah. Iya. Iya. Udah kayaknya aman nih kayaknya dari Aman. usia Alhamdulillah, segini ya, iya. alhamdulillah ya pas gitu. Nah ketika sekarang nih sudah menyekolahkan, pastinya kan ketemu dengan teman-temannya, ketemu mungkin dengan momi-mominya yang lain gitu, sering ngobrol. Nah kadang nih mulai nih compare ya, ini anak saya udah bisa ini loh gitu, anak saya udah bisa ini gitu. Ada ketegangan sendiri ya Mam ya. Kalau dari Mam sendiri nih, apakah memasang target nggak gitu, anak saya pokoknya di nursery harus udah bisa ini atau ya udahlah let it flow aja gitu. Kalau dari Mam Yero gimana nih yang masih usia 2 tahun? Kalau ngelihat teman-temannya kadang-kadang suka temennya udah bisa ini nih, kok Gio belum. Tapi kan saya juga nggak mungkin nge-push ya, takut juga gitu kan mau nge-push. Akhirnya sambil let it flow, sambil sedikit-sedikit diajarin, kayak misalnya alif batasa itu kan. Nah Gio mungkin kalau misalnya saya langsung Gio ini apa, alif, diajarin kayak guru, dia nggak akan mau. Zaman kita dulu pasti nggak akan mau kan. Nah akhirnya saya coba sendiri, nyanyi sendiri, ini bunyinya ikutin kakaknya kan, nah dia jadi ngikutin gitu, jadi lebih ke itu aja gitu, let it flow tapi nggak dibablasin juga. Tetap on track ya, tetap sesuai on track. dengan apa yang di sekolah dilakukan, di rumah pun tetap ada di rumah gitu ya Mam ya. Kalau Iya. Mam Javas gimana nih Mam, ada target khusus nggak, anak harus udah bisa apa gitu? Target khususnya sih enggak, cuma pastinya Java setelah masuk itu dia lebih mandiri Miss. Ya karena di rumah itu kan dia anak tunggal dan manja banget gitu ya. Nah setelah sekolah itu dia mandiri, kayak mau sekolah dia udah bisa pakai kaos kaki sendiri, pakai sepatu sendiri tanpa drama gitu, tanpa disuruh. Jadi setelah siap pakai seragam dia langsung keluar pakai kaos kaki dan sepatu. Terus kalau di rumah juga kalau pipis dia udah bisa buka celana sendiri, pakai celana sendiri, dia bisa cebok sendiri dengan bersih gitu, saya cek gitu ya. Bahkan pup juga dia bisa Miss. Ya dia pakai shower, dia pakai sabun gitu, saya cek dia bersih gitu. Masya Allah gitu ya. Iya, berarti Java sekarang usianya sudah 4 ya? 4 bulan ini dia 4 tahun. Bulan ini Iya. 4 ya gitu, berarti baru 4 tahun ya. Iya. Sebelumnya kan berarti dari nol banget ya Mam ya, pasti kan apalagi anak tunggal gitu, kalau mandi ya maksudnya dimandiin atau misalnya pipis pasti dibantu. Kalau Betul, sekarang dia sudah iya. terbiasa ya Mam ya. Iya. Jadi target tadi
ya let it flow aja gitu Mam, ya. Betul. Dan 3 bulan pertama ini saya lihat perkembangannya di pendidikannya juga lumayan ya Miss ya. Dia udah hafal Asmaul Husna gitu ya, Al-Fatihah, doa-doa pendek gitu dia udah hafal gitu. Sambil main dia sambil melantunkan Asmaul Husna gitu. Suka sendiri kayak Iya, gitu ya. iya. Nyanyi sendiri. Jadi malah kita yang ngikutin gitu. Iya, iya, Mam, ya. Padahal kalau disuruh dia nggak mau loh. Iya, Sama. Kenapa ya? Kalau saya disuruh mah kayak yang lagi dites, jangan ya. Tapi kalau lagi ditinggalin tiba-tiba Iya. jadi sendiri, Al-Fatihah sendiri, Betul. Asmaul Husna sendiri Oh, gitu kan. happy. Iya, walaupun Sama lagi main sambil Iya. ini. Makanya saya diam-diam suka videoin gitu. Kirimin ke neneknya gitu. Bener-bener. Iya. Jadi yang awalnya niatnya hanya untuk sosialisasi, Sosialisasi. ya Mam, ya gitu, tapi banyak bonusnya. Ya alhamdulillah Iya. melebihi ekspektasi Iya, kita alhamdulillah, gitu. ya gitu. Jadi perbedaannya nih Mam, saya pengen tanya nih, sebelumnya yang tadinya kan mungkin Mam Java sudah kasih tahu tadi, sudah jelaskan juga lebih ke life skill ya Mam, ya, perbedaan yang utamanya gitu dari yang Java belum bisa cebok sendiri gitu, terus pakai kaos kaki sendiri, sekarang sudah bisa. Ada lagi nggak yang signifikan nih yang wah gitu, yang sebenarnya sih kecil tapi kalau saya bilang sih priceless gitu loh Mam, apa nih Mam? Ya itu tadi sih hafalan-hafalan. Oh, hafalannya Betul. ya. Ya, kalau di rumah kan ya beda ya, belajar juga tetap beda gitu. Mungkin karena belajar sama-sama, jadi di sekolah juga mungkin dia merasa ada kompetitor nih. Ya, ya, Ah, ya. oh temannya bisa, saya nggak bisa, jadi dia mungkin ngerasa terpush-pushnya itu mungkin Miss. Oke, ya termotivasi ke trigger sama teman Iya. lain. Kalau Giana gimana nih Mam? Kalau Masih sekarang 3 tahun ya? 3 tahun. Ada nggak nih yang signifikan gitu perbedaannya? Kalau Giero itu kan anak terakhir ya, jadi semua tuh dia harus diturutin gitu. Nah semenjak di sekolah itu kan nggak semua yang dia mau harus Betul. diturutin ya. Terus dan dia harus mulai berbagi sama Iya. teman-temannya. Nah itu sih yang paling kelihatan. Iya. Ya, jadi life skill, Sedikit-sedikit. sosial, emosionalnya ya, betul. itu yang paling utama ya Mam ya. Iya. Kalau tadi yang pendidikan seperti itu bonus banget ya Mam ya, Betul. kalau yang nursery gitu, karena memang pengennya sih gitu ya. Jadi itu yang akan nanti mereka bawa juga sampai usia selanjutnya ya Mam ya, Nah, untuk di betul. kehidupan sosial yang sesungguhnya gitu. Jadi tadi perbedaannya sungguh terasa ya Mam ya, even gitu nursery ya Mam ya, dengan Betul. usia 2 tahun 3 tahun gitu. Nih kalau misalnya tadi kan saya dengar dari Mam Grace sudah tahu banget nih apa ya, metode-metode yang dipakai di Atardia kayak tadi Tilawati gitu, anaknya pakai lagu ini bunyinya apa gitu, atau misalnya Asmaul Husna itu kan di greeting time itu kita selalu ulang ya Mam ya. Iya. Kalau misalnya dikasih kesempatan nih Mam untuk menyumbangkan atau misalnya kasih ide pendapat pengen nambahin program apa sih gitu di Atardia yang biar lebih gitu, lebih cocok gitu, lebih kepegang apa nih Mam? Sebenarnya sih sampai saat ini sih saya sih sudah cukup apa ya, selain puas juga gitu ya, udah cukup buat ke anak-anak sih. Cuman kalau misalnya mungkin nanti dari teacher itu ada yang apa kira-kira ide-ide yang lebih baik lah untuk anak-anak gitu ya, kita sih support sih sebagai parents. Iya, selalu support ya Mam. Iya, yang penting anaknya happy aja. Yang penting anak happy ya. Oke, kalau Mam Java ada kan nih, Mas pengen tambah ini nih, kayaknya seru nih gitu, atau apa nih Mam? Kalau menurut saya sih sekolah Arpadia sudah paket komplit ya. Ya betul. Selain sekolah Islamik yang ada tilawatinya gitu ya. Terus dia full English juga gitu. Jadi program apa lagi ya gitu, udah full udah all in one gitu. Udah full. Amin, alhamdulillah, Masya Allah ya Mam ya. Ya. Jadi belum ya kalau sekarang ya di nursery. Untuk belum. saat ini belum gitu. Tapi nanti nggak apa-apa loh Mam, kita feel free ya kalau saya Mam ada feedback apa gitu, karena pasti kan nanti ada nursery 2, K1, K2 gitu ya Mam ya. Jadi pasti mungkin nanti akan merasakan lagi nih setelah yang tadi sosial emosionalnya sudah oke, life skillnya oke, nanti anak-anak akan mendapatkan hal baru lagi, dan itu yang akan menantang dan kita tunggu-tunggu pastinya Mam ya. Jadi nggak menyesal ya Mam ya untuk menyekolahkan anak ke nursery ya. Alhamdulillah. Mas menyesalnya malah merasa telat gitu Iya, masukinnya. Iya, masalah pengennya justru dari awal banget ya, Iya. Mam ya. Oke nih, kalau yang terakhir nih, harapan Mam sendiri, mungkin memang sekarang usia anak-anak masih muda gitu Mam, tapi untuk di kedepannya nanti gitu, apa sih harapan Mam untuk Giero, untuk Javas juga gitu, khususnya di bidang pendidikan gitu Mam Javas?
harapannya menjadi generasi muda Muslim yang eh, berakhlak mulia, yang berakhlak Qurani gitu, yang eh, berwawasan global tentunya gitu. Gitu ya, sih ya. simple tapi meaningful. Iya. Ya, kalau saya Mam Jero nih dengan 3 anaknya yang lucu-lucu, kembar, tambah satu lagi yang bungsu Jero, apa nih harapannya Mam? Harapan kedepannya pada saat nanti mereka sudah dewasa gitu dalam perjalanan hidupnya, saya pengen sih anak-anak bisa bertanggung jawab ya, percaya diri, Betul. dan berguna gitu buat sekitarnya. Betul. Dan bisa bersaing juga di dunia luar gitu, nggak cuma di Indonesia aja gitu. Iya. Tadi Mam kita sih ingin menanamkan percaya dirinya, Betul. sehingga anak-anak nanti siap untuk menghadapi dunia Iya, global, persaingan betul. global dengan yang lain gitu Mam. Jadi ya banyak sih yang bilang, oh Syahrini mah nanti aja lah gitu, nggak usah cari yang bagus-bagus gitu ya Mam ya, nanti aja Syahrini cari yang bagus kan ada juga ya Mam ya, Iya. gitu. Justru life skill tadi yang Mam bilang itu ada peribahasa bahwa menulis bagaikan nulis di atas batu ya Mam. Iya, betul. Jadi itu Betul. akan awet insya Allah Betul. gitu, apa yang ditanamkan mungkin mereka akan lupa dengan gurunya siapa, tapi insya Allah apa yang kita berikan Ya. gitu, apa yang mereka pelajari itu tertanam gitu sampai nanti dewasa, amin. Amin, Ya, insya Allah, ya. gitu. Jadi nih parents, topik kita kali ini tadi saya mau jelaskan lagi kenapa sih atau penting nggak ya gitu menyekolahkan anak-anak dari usia nursery. Tadi kita sudah membahas juga pengalaman-pengalaman para parents ini. Ini pure ya, pure pendapat para parents tersebut gitu, karena memang justru ada Mam Jafas bilang saya merasa justru telat gitu ya, pengen dari usia N1 gitu ya Mam ya gitu, karena memang sangat terasa ketika anak-anak sudah ada perubahan-perubahan sedikit dari lifestyle-nya mereka, dari yang mereka tadinya nggak mau sharing gitu ya sama teman-temannya, mau sharing, dari yang tadinya kalau misalnya pakai sepatu pengen dipakein gitu ya, sekarang bisa pakai sendiri, yang hal seperti itulah yang menjadi basicnya gitu Mam ya. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan ya Mam ya, semoga bisa menjadi insight buat parents di luar sana gitu. Terima kasih banyak ya Mam ya, atas Sama-sama. sharing-sharingnya hari ini. Semoga nanti kalau misalnya mau kita ada sharing lagi atau misalnya ada feedback lagi, pasti kita akan selalu open ya Mam ya. Terima kasih banyak. Oke, parents, itu tadi bincang-bincang kita, diskusi kita dengan dua parents nursery di Preschool Al-Fardiyah. Oke, parents, untuk di bulan November ini kita akan terus ngingetin nih, remind parents di luar sana bahwa kita masih membuka second batch Al-Fardiyah registration, yaitu di bulan November, which is bulan ini, sampai nanti bulan Januari 2024. Akan masih banyak diskon-diskon ya Mam ya, parents di luar sana gitu. Jadi semakin jauh mendaftar, semakin dapat juga nih diskonnya gitu. Yang sudah mau daftar, yang sudah oke, bisa langsung daftar di ppdb.sekolahalfardiyah.ech.id. Dan nanti juga kita akan, kalau misalnya nih parents masih bingung, masih gimana sih Miss Al-Fardiyah itu seperti apa gitu, nanti bisa ikut trial untuk di preschool sendiri di tanggal 16 Desember itu free. Atau misalnya sekarang parents punya siswa punya anak di usia TKB atau K2 bisa ikutan trial di primary trial. Kita juga ada Al-Fardiyah primary di tanggal 9 Desember. Jadi harus dicatat 9 Desember untuk primary trial, 16 Desember untuk preschool trial. It's all free ya. Jadi bisa langsung daftar. Untuk info-infonya tentu saja kita terus akan update di sosial media kita. Ada Instagram di sekolah_Al-Fardiyah atau bisa juga mengakses di Facebook di Al-Fardiyah School. Oke, jadi itu aja parents. Thank you Mam, thank you Mam Grace, thank you Mam Nur. Sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita terus bisa membersamai anak-anak di rumah. Amin, amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Oke, that's all for today parents. See you in next episode in Explore Podcast with Al-Fardiyah with me, Miss